Pemirsa, Cahyokumolo, politikus PDI Perjuangan ini lahir di Surakarta 1 Desember 1957. Beliau tamatan Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1985. Cahyokumolo juga sempat masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju di tahun 2019 hingga sekarang sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di tahun 2014-2019 beliau juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Cahyokumolo juga anggota Komisi 2, 3 dan anggota BKSDA DPR RI pada tahun 1987 hingga 1992. Lalu pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2002 hingga 2003. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Fraksi PDI dan juga anggota Komisi 9 dan anggota BKSDA DPR RI di tahun 2004 hingga 2008. Di tahun 2009 hingga 2014 beliau menjadi anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian di tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014 beliau menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR RI dan juga Sekjen DPP PDIP di tahun 2010 hingga 2015. Cahyokumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1 Desember 1957. Anak dari pasangan Bambang Subandiono dan Tuti Slemon ini banyak menghabiskan waktu sekolah mulai dari SD hingga kuliah di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejak lulus kuliah, ia baru mulai aktif mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Golkar di tahun 1987 dan terpilih menjadi anggota DPR RI pada usia 30 tahun. Artinya sudah 6 periode ia berkiprah menjadi anggota Dewan sampai dengan tahun 2014. Kemudian ia dipercayakan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Dan sejak Oktober 2019 ia menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Untuk informasi terbaru dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, kita sudah bergabung dengan Dwi Suci di sana. Selamat siang Dwi Suci, seperti apa informasi terbaru dari sana? Ya, sampai saat ini kami pun masih terus menantikan kemudian apakah nantinya akan ada keterangan yang diberikan dari pihak Kementerian Pan-RB ataupun juga mungkin dari pihak keluarga mengenai kemudian wafatnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, di mana saat ini memang situasi di Rumah Sakit Abdi Waluyo cukup ramai karena sekali lagi banyak yang kemudian menaruh perhatian atas wafatnya Menpan RB Cahyokumolo pada sekitar pukul 11:10 tadi, dan tampaknya kami akan mencoba untuk meminta statement begitu. Di sini tampaknya akan ada segera konferensi pers untuk kemudian kita ketahui bersama bagaimana kemudian statement yang akan diberikan dari pihak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga Pak Cahyo membenarkan berita bahwa Bapak sudah berpulang hari ini, hari Jumat, pada kurang lebih jam 11 lebih. Saya sebagai anak pertama mewakili Bapak, mohon maaf apabila Bapak ada salah selama ini. Ya, itu aja sih, saya kira cukup. Jenazahnya akan dikirim ke rumah dinas atau ke... Iya, habis ini mau disemayamkan dulu di rumah dinas untuk dimandikan, kemudian akan disolatkan di masjid kantor Menpan RB. Setelah itu nanti mungkin habis asar atau setelah disolatkan disemayamkan di Kalibata. Kalau untuk penyakitnya sendiri? Enggak, no comment kalau penyakit. Selama dirawat kan Mbak di sini selama 2 pekan atau sekitar? Iya, udah 2 minggu lebih. Iya. Mbak, sebelumnya bisa kami berceritakan dengan Pak Cahyo, bisa dijelaskan yang sudah menjenguk di Abdi Waluyo saat ini berapa mungkin perwakilan
Ada banyak. Dari Pak Jokowi udah sempat datang, Pak Prabowo datang, teman kerabat menteri Bapak yang dekat sama Bapak datang. Terakhir saat tadi malam Kapolri. Terima kasih Mbak. Surat berduka cita ya Mbak. Mbak namanya? Mbak. Saya Ajeng. Ajeng, Ya. putra pertamanya Pak Cahyo. Putri pertama dari Pak Cahyo. Terima kasih Mbak. Bisa kita dengarkan bersama bagaimana kemudian pernyataan dari pihak keluarga mengenai kondisi terakhir dari Menpan RB almarhum Cahyokumolo, dan ini kita akan mencoba untuk kemudian meminta statement, namun tampaknya Bu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini sudah langsung menuju ke agenda selanjutnya, langsung masuk ke dalam kendaraannya untuk kemudian meninggalkan Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta. Di mana kalau bisa Anda saksikan sendiri di sini memang situasinya cukup ramai begitu, karena banyak sekali yang menaruh perhatian atas wafatnya dari Menpan RB Cahyokumolo. Dan seperti diketahui pemirsa bahwa almarhum Cahyokumolo yang saat ini diketahui menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ini wafat sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat tadi, dan diketahui memang sudah sempat dirawat begitu dalam beberapa pekan terakhir di rumah sakit ini dikarenakan kondisi kesehatannya yang cukup menurun begitu. Memang pada saat beberapa pekan lalu kami juga sempat untuk bertanya kepada pihak dari Kemenpan RB mengenai kondisi beliau, namun hanya dijawab bahwa beliau ataupun dari pihak Kemenpan RB ini meminta doa atas kondisi dari pihak ataupun dari almarhum Cahyokumolo. Ini kita akan saksikan kembali kemudian pernyataan dari pihak keluarga. Kan Bapak udah nggak ada Mas, doain aja ya. Terima kasih. Rekan maupun pejabat yang sudah Ya, tadi pernyataan dari putri pertama almarhum Menpan RB, yakni almarhum Cahyokumolo, yang menyatakan bahwa mohon doanya pada masyarakat khususnya, kepada pemirsa khususnya, kemudian juga ini kemudian langsung meninggalkan untuk kemudian mengurus segala hal yang berkaitan baik itu dengan persemayaman nanti dan juga nanti dimakamkan ataupun pemakaman dari Menpan RB Cahyokumolo. Tadi seperti kita ketahui juga bersama, kalau untuk kita sudah lihat tadi saksikan bersama ada dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sudah sempat datang ke RS Abdi Waluyo dan kemudian tadi sudah meninggalkan. Kemudian tadi juga ada dari Sekretaris Kementerian Pan RB Ibu Rini Widiantini, namun belum ada statement kembali kemudian setelah lebih lanjut, dan tadi statement dari pihak keluarga sudah diwakili oleh Ajeng, putri pertama dari almarhum Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara itu dulu Putri yang bisa kami informasikan, nanti selanjutnya akan kami update kembali jika sudah ada perkembangan terbaru, termasuk nantinya apabila jenazah dari almarhum Cahyokumolo nantinya sudah dibawa ke rumah duka. Demikian. Ya, baik Dwi Suci, apakah sudah ada politisi PDIP mungkin yang tiba di sana? Ya, sampai saat ini sejak kami tiba memang tadi mendapatkan informasi bahwa baru saja tadi kita saksikan juga ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga merupakan kader dari PDIP yang sudah datang di Rumah Sakit Abdi Waluyo ini. Namun kemudian apakah ada kader lainnya ataupun nantinya dari kader PDIP yang merupakan rekan-rekan seperjuangan dari Menteri Pan RB Cahyokumolo ini akan datang dalam waktu dekat, dalam beberapa waktu ke depan juga kami masih belum mendapatkan konfirmasi secara pasti, akan tetapi memang banyak tadi juga disampaikan pada saat beliau sakit juga banyak dari pejabat dan juga rekan-rekan sejawat yang sudah menjenguk dan juga sudah mendatangi begitu saat beliau tengah dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo ini beberapa pekan terakhir. Putri. Baik, Dwi Suci, apakah sudah ada informasi terkait pemakaman almarhum? Ya, tadi kita sudah bisa saksikan bersama Putri, memang disampaikan dari pihak
keluarga. Memang tidak banyak yang disampaikan, hanya memang ada beberapa yang harus diurus dan nantinya setelah itu akan dibawa ke rumah duka, tepatnya di rumah dinas. Kemudian nanti selanjutnya juga akan disampaikan mengenai pemakaman dari almarhum Cahyokumolo. Baik, kapan rencananya atau kabar almarhum ini akan dibawa ke rumah duka? Ya, kapan pastinya memang belum kami dapatkan konfirmasi secara pasti, akan tetapi memang masih ada hal-hal yang perlu diurus begitu sebelum nantinya jenazah akan dibawa dari Rumah Sakit Abdi Waluyo ini ke rumah duka. Dalam proses waktunya ataupun nanti dalam beberapa waktu ke depan, berapa lama, kemudian prosesnya dari waktu sekarang sampai nantinya akan dibawa ke rumah duka juga masih belum ada waktu yang pasti begitu. Kami juga masih terus untuk mencari informasi secara pasti, mengkonfirmasi secara pasti, sehingga nantinya ketika sudah ada kabar terbaru akan kami kembali informasikan pada Anda, Putri. Baik, Dwi Suci, kami ingin mengkonfirmasi kembali terkait penyebab dari meninggalnya Cahyokumolo seperti apa dari pihak rumah sakit. Mengenai kemudian riwayat penyakit yang diderita, baik itu kemudian apa yang membuat kemudian Menteri Pan-RB, maksud kami Menpan RB Cahyokumolo ini meninggal dunia, belum ada statement apapun dari pihak rumah sakit. Kami juga masih terus berusaha, dari para awak media di sini juga masih terus berusaha untuk meminta konfirmasi dari pihak rumah sakit, namun masih belum ada. Tadi kami sudah sempat bertanya kepada pihak keluarga, dalam hal ini adalah putri pertama dari almarhum Cahyokumolo, untuk kemudian ingin tahu begitu, ingin mencari tahu apa kemudian menyebabkan beliau sakit hingga akhirnya meninggal dunia ataupun wafat pada hari ini. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih rinci dan hanya memohon doa, karena sekali lagi pihak keluarga tentunya masih merasakan duka yang begitu mendalam, begitu atas kehilangan dari Menpan RB Cahyokumolo. Dan tadi juga sudah disampaikan sendiri oleh putri pertama beliau yang memohon doa bahwa dari meninggal atau wafatnya ayahnya ini memohon doa dari pihak masyarakat, kemudian juga pihak pejabat dan lain yang juga sudah sempat menjenguk begitu atas meninggalnya atau wafatnya dari ayah mereka, begitu, Putri. Baik, terima kasih Dwi Suci melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kita akan update informasi terbaru dari sana nanti. Dan tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa anak pertama dari Cahyokumolo, Rahajeng Widiaswari, tadi sempat menjumpai awak media dan menyampaikan permohonan maaf ataupun juga doa kepada masyarakat Indonesia. Dan juga tadi beliau juga mengatakan bahwa almarhum Cahyokumolo ini hari ini akan disemayamkan di rumah duka, tepatnya di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta. Dan hingga saat ini pihak keluarga juga masih belum memutuskan apakah di mana nanti lokasi pemakaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.